Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi istafa man aradahu wa qarrabahu ilayhi wa rafa'ahu a'la darajat. Wassalatu wassalam ala sayyidil amjad al-ma'ruf fi samai bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasim sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khulafa'i sadatil qadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub. Amin. Amin amin. Wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadrat al-muhtaramin seabtina muljaki juga abtina cintain engki kak dintoh sedeja para habaib, para kiai, para asatid, para alim ulama, wabil khusus kepada Sayyidil Walid Sayyid Al-Fadil Al-Habib Muhsin bin Alwi bin Abdullah Al-Idrus, begitu juga kepada akhir al-kiram Sayyid Habibi bin Muhsin Al-Idrus, serta tidak lupa kepada guru-guru kita bersama Eki Kak Dinto, di antaranya beliau Kiai Haji Nawawi, kemudian juga Kiai Haji Ihyauddin Yasin, serta tidak lupa kepada beliau Kiai Muhammad Rafiqi, serta tidak lupa juga kepada Kiai Baidawi Sumber Gayam, dan juga tidak lupa kepada Kiai Haji Ahmad Fauzan Ummul Qura, serta juga kepada kiai-kiai yang lain, ustaz-ustaz yang lain yang mohon maaf tidak dapat aktina seputar hitung tengah, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan habaib kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ulama kita mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam penyakit, mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam fitnah, dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak lupa kepada segenap para panitia dan semua yang ikut andil di dalam mensukseskan acara ini. Kami mendoakan mudah-mudahan apa yang telah Anda lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Begitu juga tidak lupa kepada sahibul hajah, yaitu Bapak Klebun Khairul Ma'mun. Khairul Ma'mun, dan juga tidak lupa kepada segenap para hadirin, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Kak Dintoh kula sareng panjenengan sedaja diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat duduk bersama, berkumpul bersama dalam rangka 1000 hari daripada wafatnya Haji Abdul Munir. Haji Abdul Munir. Mudah-mudahan almarhum Kak Dinto sekolah tulisan Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, diberikan nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan kita semua yang besok menyusul beliau insyaallah husnul khatimah.
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gula sareng panjenengan sedaya datang pada tempat Kak Dinto. Pastinya semua tahu diminta untuk membaca doa bersama-sama. Kita diminta untuk kirim doa kepada almarhum Haji Abdul Munib. Ini tandanya kita ini semua sedaya Kak Dinto saya hadir koduna sadar semakin gula sareng panjenengan epentai untuk maca tahlil leku otak leku naboleh mungkin gula sareng panjenengan saya tahlil ya Pak. Mon semakin gula sareng panjenengan saya ngaturake orang yang tak kekuburan mungkin leku gula sareng panjenengan saya aturake Pak. Mon beri mungkin gula sareng panjenengan saya mandiin orang mate mungkin bisa jadi leku gula sareng panjenengan saya mandiin Pak. Aneka artena ilmu pasti bahwasanya sedaya makhluk sehidup seodik beretunya Kak Dinto pasti juga akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kalau kita sedaya pun oneng bahwasanya bakalan mati, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Jadi sewaktu-waktu kematian datang kita sudah siap. Sewaktu-waktu kematian datang kita diminta ajal kita menjemput, maka kita harus siap, mau tidak mau, tak bisa sabar. Tidak menunggu sakit kematian itu datang, saudara-saudara. Tidak menunggu tua kematian itu datang. Bisa jadi saya ngode mereka ada. Belum tentu yang tua meninggal duluan, belum tentu. Bisa jadi yang masih muda meninggal duluan. Saya hol lagi. Bisa jadi saya muda Kak Dinto, ada kan saya sabuk umur aja. Kematian juga tidak melihat saya sakit, saya sehat, bukan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min sagimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya sehat, tandi penyakit, seger, benar yang tak kesabar, tadi penyakit, tapi tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati padahal sehat. Berapa banyak? Kata Sayyidina Ali. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang-orang yang hidupnya sakit-sakitan, banyak penyakit, tapi tak ada mati. Artinya kematian itu saudara tidak melihat siapa yang sakit, siapa yang sehat. Bisa jadi yang sehat meninggal duluan, yang sakit walaupun tedung melolo berdiri atas kasur tak ada mati. Lagi lagi. Ya, jadi belum tentu. Jadi oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sewaktu-waktu kematian datang. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia remah beb, cara nanya pagi untuk menghadapi kematian Kak Dinto beb. Napa saya perlu siap pagi Habib? Ini kan penting Pak, penting. Napa saya perlu siap pagi? Abah Kak Dinto beb beritunya dosa dia banyak beb. Oh sedanya dosa kelak beb. Dia remah deki Muhammad mati dan kau Kak Dinto beb. Ini kan penting Pak, ini lagi. Nabi SAW toman adhebu hadis Kak Dinto sekut disampaikan oleh para kiai, para ulama, para asatidz. Banyak ulama biasanya nyampeaki hadis Kak Dinto. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam ingqata amaluhu illa min menossa Kak Dinto mon la sopung umur, mon la sedejo kencurna Kak Dinto permare Pak kecuali 3 hal. Kecuali telok Kak Dinto Pak. Napa telok Kak Dinto? Sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bih. Ilmu semanfaatake. Kemudian saya nomor telok waladin soleh yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan dia. Telok Kak Dinto sekunjuna terus mengalir walaupun gula sareng panjenengan pun beda kubur. Dari telok Kak Dinto Pak, dari telok Kak Dinto, kira saya paling gampang saya gampang. Sedekah jariyah atau ilmu semanfaatake atau anak soleh sehat juga. Sedekah jariyah. Kalau ilmu yang dimanfaatkan saudara, belum tentu sedekah Kak Dinto di ilmu. Belum tentu sedekah Kak Dinto teman modul. Nah apa saya amal lagi? Tahu nek ilmu agama tak teman modul. Dan kalau Kak Dinto orang awam ompam, sobong saya amal lagi. Atau anak yang soleh. Ekimon anak dan kalau sareng panjenengan dadi orang saya soleh.
Mon punten, alhamdulillah. Daerah mama punten. Saya nasihat tuh Pak. Engki mon gula sarang panjenengan di anak, mon tak di anak. Tapi mon sedekah jariah kak dito saudara. Walaupun gula sarang panjenengan tak tau man mondok, tak oneng ilmu agama, buduk, tak di anak, maaf tak di anak misalnya sekalipun tak di anak pekun senyaman sedekah jariah pekun bisa. Jadi oleh karena itu cerai Pak. Panjenengan mau beda masjid bangun, sombong. Oh beda pondok bangun, sombong. Oh beda yayasan anak yatim bangun, sombong. Tunya kak itu mereka memang bisa abadi mau sombong lagi di sedekah jariah. Jadi jangan sampai anak apa mah berpola nantunya teh. Mau nantunya Pak pak saya nyombongin apa dan para hadirin rahmatullah Allah mondeki pon mate Pak, mon pon mate kain kafan kak itu sobung kantong mon pon mate sobung kantong make pesena panjenengan banyak tak kena sampai tahun ini lebih kantong Pak, kain kafan kantong bedesan Pak sobung pada jadi mon seneka jere sombong lagi aneka deki bakal kita rasakan genjerna mon gula sareng panjenengan pon beda ekopur. Jadi canggola, mekola canggola nggak ditoi, mekola sobung omot yang dosa banyak, 70% dosa, genjerna kun 30%, lebih banyak dosa nah. Tapi dari 30% nggak itu diantaranya toman sedekah jariah. Akhirnya apa sih terjadi? Ketika pembeda ekoput oleh kiriman genjer, dosa saya 70% terkikis, berkurang sampai tak ada Pak. Baru karena sedekah jariah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan, sedekahkan dari rezeki yang telah aku berikan kepada kamu sekalian sebelum kematian datang menjemputmu. Sebelum mati, dibuna Allah sedekah sekut. Jangan sampai kalau sudah mati fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jangan sampai mondeki pon mati baru saya ngomong ya Allah, podi boleh tengkau tak dinto ya Allah, maka tengkau bakalan sedekah ya Allah, tengkau bakalan jadi orang soleh ya Allah. Telat, merasa ngomong telat. Mumpung ki ori pasku deki bakal kita rasakan genjer namo lagi dek kubur. Itu yang paling penting saudara-saudara dirahmati Allah. Jadi para hadirin dirahmati Allah, orang-orang beli sekalipun, aneka cek senengnya sedekah. Oh senang sedekah. Kenapa? Karena mereka berharap oleh kenceran begitu berekopur. Mak bisa karena mereka tak arong angsa malah banyak kenceran, tak arong angsa. Jadi oleh karena mereka sedekah, bahkan maaf, benekun ke menossa sedekah. Habib Soleh Tanggul kan itu, panjenengan onek, semut nih kan, semut seperti roman. Aneka beri gula lah, aneka contoh praktek kaki panjenengan roman panjenengan itu. Ajar mau jual roman itu, gula seperti itu, kon sahabat beli aneka. Anu apa Pak? Sedekah ke semut itu. Habib Soleh Tanggul sedekah. Bahkan ada lambuk kali itu asmana Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau disebut dengan nama Abu Dzar karena li'annahu yatasaddaqu suqqat 'ala dzar. Beliau disebut dengan nama demikian karena beliau memiliki kebiasaan sedekah kepada semut. Benar merasa semut sedekah kepada semut. Edanya sareng wahai imam, ana apa mak sedekah ke semut? Kenapa semut enggak maknanya nyari tipi? Maka beliau mengatakan li'annahu min jironi. Karena semut kak itu termasuk tanggerang. Masyaallah. Jadi panjenengan cerek-cerek ke semut. Masyaallah Muhammad. Rasulullah. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita memang diajarkan untuk baik kepada sesama manusia. Tapi ingat kepada binatang juga kita nggak boleh berbuat zalim, Saudara. Nggak boleh berbuat zalim kepada binatang sekalipun kau tuh mapan. Berapa banyak orang-orang beli mereka masuk surga karena mapan ke binatang. Beri contoh, Maksudnya kan habis saya tanggul habis gula ke semut. Juga dalam mereka asmana Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai kan itu saudara, toman maos kitab. Nah, waktu maos kitab,
nulis kitab, maos kitab, maca kitab, beda koceng tedung Pak. Mun orang lambur neka lengan kelambina neka lebar Pak. Nah lengan neka lewat neka Madura bekun nuna nggih. Nah lengan kelambina neka lebar. Bekto maos kitab, beda koceng tedung kanto. Atas lengan kelambina. Begitu masuk bekto masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Al-Rifai aneka jaga salat ta. Dengan tuh beda koceng tedung kelambina. Ada yang mau getak nesem dengan itu, mau aja takut juga. Akhirnya apa yang beliau lakukan saudara? Maksudnya apa yang beliau lakukan saudara? Yang beliau lakukan getak lambina. Allah. Masya Allah. Dipotong bajunya Pak. Dipotong malah koceng tak ditolak kuntedung. Koceng malah kuntedung beliau sholat. Tak getak Pak, tak getak. Tak ada salah beliau berpanjenengan. Beliau koceng kata tak gelap, bos rampam. Kalau Imam Rifai pun terampin nasi ketok. Ketika bela kebina, mau tempat nyetrika terampin panjenengan. Pas beliau koceng tedung, bela cek kita koceng, ada berapa ketok boleh. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Para hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, adanya mana sayang dan kebinaan. Sayang kepada binatang mereka juga termasuk ajaran Islam. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula suyukhun rukka." Kalau bukan karena orang-orang sepo, saya sholat di masjid, sujud di masjid, sepo pun salat, wal atfal rutta. Benjukeun mun bener pola anak-anak ini, mun tengah malam nangis minta susuin. Otaba wal bahai murutta. Otaba mun bener pola binatang-binatang saya nyare geteureun, nyare kakanan ka ditu, la sabba alaikumul adzab sabba. Maka Allah akan kirimkan kepada kamu sekalian azab yang sangat menyakitkan. Aneka terbuna Rasulullah. Jadi mon bener pola nareng sepo, saya pakun asolat, otak benak anak bayi, anak ini, saya nangis minta sosokan dari ibu nah. Otak mon bener pola binatang saya nyari deper, gula sana panjenengan neka Pak, pon banyak gelu tuh sana. Gara-gara mon tak bener karena mereka pon panca Pak. Kayak bala, tapi baru karena binatang saya nyari deper enggak itu. Kuda sarang panjenengan tahan dari senyamana musibah, tahan dari senyamana bala. Bumas kadit tapi engki pola binatang kadit itu tadi dosa Pak. Mon kuda sarang panjenengan ngejok yang kolam, catet dosa. Keng mon beda binatang ngejok, napa catet sarang malaikat? Catet beda aja waktu tangkir ngejok berasa panjenengan. Napa aja kadit itu catet dosa deh. Punten. Jadi ini aja apa binatang sedaya kadit itu Pak sayangin. Cek reng-reng, bodoh aja, beri deh. Habis saya tangguh juga ternyata aja mata tangke beri beres Pak. Saya ini kan mengajikan praktek kaki. Itu gue saya jadi tetangga mengajikan kok. Aja beri beres Pak. Sedek kadek ke binatang. Aneka binatang berbeda bagus ke besar binatang. Dek ke binatang saya mapan. Aneka akhlak orang-orang beli. Sifatnya orang-orang wali, saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan abdi aneka teman mer. Sri Fatma. Umi Fatma kali itu potren Habib Sulaiman. Potren Habib Sulaiman. Aneka teman acerita deten gaul. Sengkok nekana lambek dokter kikeni di sekolah. Toman ngobongin manuk seekor mulai kaibuan. Oh nekana. Manuk kikeni manuk plit ya. Wadah betul. Wadah kecil. Orang ini, aneka toman kok mulai sekolah mulai nganeka. Tepangki abah neka maksudnya Habib Soleh Pak. Tepangki abah tanya, tuh apa itu Fatimah? Burung Pak. Oh kasihan, lepaskan. Terbunawami Fatimah, kok tak bisa? Jadi saya kok yang ngobongin, ngapa suruh laki? Kita apa? Laki neser, kok montro laki kiobongin kan itu. Jadi Habib Soleh negara suruh ngobongin manuk kali itu. Akhirnya apa yang dilakukan Habib Soleh? Obongin. Obongin manuk kali itu pas kira lagi sama Habib Soleh. Kalau guna Umi Bama malah boleh. Tapi Habib Soleh kan guna. Obongin boleh. Laki boleh. Terus nyanyi. Akhirnya Habib Soleh langsung nyari penjual lah. Pas borong setuju lagi gede. Lagi gede.
ke binatang, sayang ke binatang, tak berbuat jahat kepada binatang. Bener pakai serampang, ngetelah koceng, ngetelah adem serampang. Ada kau tinggal tangke bencang bos. Para hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, rahmat kepada binatang ini juga termasuk ajaran Islam. Panjenengan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kan orang apa, Pak? Alim orang, Pak. Istimewa. Bahkan para ulama mengatakan farqu baina ulama'i dunya wa ulama'i akhirah mahabbatul Ghazali. Seorang ulama mengatakan perbedaan ulama dunia dan ulama akhirat itu dapat kita lihat dengan kecintaan mereka kepada Imam Ghazali. Kalau ada ulama yang cinta kepada Imam Ghazali, berarti itu ulama akhirat. Tapi kalau ulama yang nggak senang dengan Imam Ghazali, apa ulama dunia? Masya Allah, semakin pengertian lah Pak, banyak orang tak senang Imam Ghazali. Jadi, ya mereka ulama mengatakan mentroneng perbedaan ulama dunia sama ulama akhirat. Mohon saya senang ke Imam Ghazali, aneka ulama akhirat. Mohon saya tak senang ke Imam Ghazali, aneka ulama dunia. Aneka Imam Ghazali Pak dari istimewana, beliau Kak Dito ngagungin karangan kitab asmana Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini kitab nang senengah orang goli. Orang goli nang senengah kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus aneka apal ke kitab Ihya Ulumuddin. Saking istimewa. Bahkan para ulama mengatakan seandainya Al-Quran kadito sobung, hadis Nabi sobung, maka yang bisa menggantikan adalah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi saking sayang kitab kadito. Bukan hanya kitab Ihya Ulumuddin, beliau juga punya karangan kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kadito kitab yang menjelaskan tentang tata cara ibadah, tentang tasawuf, tentang ikhlas, tentang akhlak. Luar biasa itu kitab Bidayatul Hidayah. Sampai-sampai di Hadramut, ulama-ulama di Hadramut mereka mengharuskan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya untuk memahami dan mengamalkan isi daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan dinyatakan kana salafun salih la yatrahuna al-imamah ala ra'sil aulad qabla an ya'malu bima fi bidayatil hidayah. Bahkan ulama Lamdo Hadramut Kak Dintoba tidak memperbolehkan anaknya pakai imamah, oleh imamah. Mau jangan jeruk order, boles, aneh kata lagi, paham? Ulama Lambok Kak Dinto Hadramut tidak memperbolehkan anaknya menggunakan order Kak Dinto, imamah Kak Dinto sebelum mengamalkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Masya Allah, aneh kau ulama Lambok ya kata. Jadi mau lama lagi Bidayatul Hidayah baru tak napa aku imamah. Sampai sekali itu dari saking istimewa isinya kitab Kak Dito orang mau ngamal lagi ilmu untuk ikhlas dan lain sebagainya. Jadi mau ngamal lagi kitab Kak Dito baru diperbolehkan. Anak apa makna kata kita tekan lagi Pak? Orangnya semakin juga banyak orang kata-kata nganggu sorban, nganggu lampinan ulama, nganggu imamah. Yang tujuannya benar mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti sunnah Nabi. Napa tujuannya? Maklem ngetelak gege. Ayo banyak gede boleh ngangkui sorban mak leer ke di oreng. Anda kata lero tahu le. Kalau mengikuti sunnah Nabi kita oleh kenjer. Tapi kalau niatnya nggak bener, niatnya pengen dimuliakan orang, pengen dihormati orang, maka dia nggak dapat kenjer, tak oleh kenjer, juntusa. Kenapa? Karena niat sudah nggak bener. Jadi mohon panjenengan nganggo sorban neka, apa tepat niatnya? Nganggo imamah apa tepat niatnya? Nganggo apa neka juga apa tepat niatnya? Niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, artinya bahasa neka, debat kan? Bahasa Imam Ghazali, bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali kak itu walaupun alim dengan neka, di karangan kitab banyak, beliau kak itu toman bertosete, berdesitu ulama amin pe, tepan kisah Imam Ghazali. Begitu terpanggil sareng Imam Ghazali, atanya wahai Imam Ghazali, dia remah tak ada kapan jenengan. Dia remah tak ada rajunan wahai Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali menyatakan alhamdulillah ya Bang. Sing kok masuk surga sama Allah Taala. Boleh masuk surga pola nang apa? Sing kok mereka masuk surga bener pola nang ngarang ihya. Bener pola nang ngarang Bidayatul Hidayah, bener pola nang ngarang kitab-kitab selain, banyak barangnya. Bener gara-gara mereka. Akan tetapi abdina kadito masuk surga gara-gara abdina mereka toman bekto nulis kitab bedelalak deteng
ngenom di tinta, lambat tintana bisa enom sana. Bedelalak dateng ngenom. Apa yang dilakukan Imam Ghazali? Imam Ghazali neng. Tak terus lagi ngarang kitab neng ambu sampai lalak kadinto kenyang ngenom saya pas ngabur. Begitu lalak kadinto ngabur baru terus lagi ngarang kitab. Gara-gara kejadian Kak Dinto Imam Ghazali masuk surga sama Allah. Masya Allah, gara-gara rahmat ke lala, saya biasa dalam majikan yang beri lem kasar. Masya Allah, Allah sudah Muhammad. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneka penting Pak, bahwasanya sayang kepada binatang itu memang ajaran Islam. Ajaran Islam. Jadi walaupun binatang tadi maaf anjing sudah. Anjing sekaligus memang anjing itu dalam segi fikih najis mughalladhah, najis tapi bukan berarti terus kita berbuat jahat kepada anjing. Anjing memang najis tapi bukan berarti terus kita berbuat zalim kepada anjing. Ketika anjing boleh patek yang orang boleh patek pas serampang pun tentang sedekah. Pekun berikan kasih sayang kita itu juga makhluk Allah. Lalu Imam Rifai Kak Dinto, Imam Rifai Toman dengarin berdepate, gue main yang salah anak ini, yang temen beto, sira main panas, sakit kalau nih kapate. Apa yang dilakukan Imam Rifai? Ekin dumba, bedek ekin dung, sambil mole, eromat, eobeten, beri ngenom sampai sehat. Ada yang mengajarkan kepada kita bahwasanya walaupun itu binatang, tetap kita harus memberikan kasih sayang kita. Jangan terus binatang kita sakiti. Seperti cerita-cerita tadi, ulama-ulama kita itu memang kasih sayang kepada binatang luar biasa. Bobek, engki mau kasar orang hebat saja, ulama epi, mau berabang dan tak bisa naik kabeh. Bocah anak apa? Kalau kita memang betul-betul sayang kepada binatang, bisa jadi gara-gara sayangnya kita kepada binatang, di situ Allah ridho kepada kita, saudara-saudara. Lambut juga beda seorang pelacur. Pelacur ini kan orang apa tuh sana? Benar ya begitu sana. Toman dokter Pleman dari Klatona, pelacur Kak Dinto cangkolang nengalin pate, beda pate lemes, parah mati ya, kelaparan kehausan, tangan enak. Apa yang dilakukan oleh pelacur tadi? Dia nggak tega, dia lepas sepatunya, dia cari sungai, diambil air dan pakai sepatu tadi. Jadi sepatu Kak Dinto, gede air. Pas ayah Kak Dinto sambil bagi depan Kak Dinto. Aneka pelacur Pak, bener orang aneh benih. Orang banyak dulu sana. Bagi nih sarang sepatu nih. Beri sepatu gede nah. Akhirnya pakai Kak Dinto ngenom Pak. Gara-gara kejadian Kak Dinto dulu sana pelacur Kak Dinto sekolah sama Allah. Masuk. Gara-gara kejadian Kak Dinto pelacur Kak Dinto masuk surga sama Allah. Kenapa? Karena dia betul-betul sayang kepada makhluk Allah. Jadi walaupun itu anjing tetap kita berikan kasih sayang kita. Kalaupun kita kena najis kan bisa disoce. Kalaupun kesentuh dengan tubuh kita bisa disucikan. Siram dengan 7 basuhan, salah satunya campur di tanah. Yang mau nyampur di tanah dengan pertama campur tanah, harus siram di air 6 kali. Jadi boleh tak salah boleh tak. 6 kali siram air di budi campur tanah. Coba kita tidak. Masya Allah. Para hadirin rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan pas cerita binatang itu Pak. Jadi intinya para ulama Kak Dinto jadi guru, jadi contoh. Ulama sekuler cerita aneka contoh saja Pak. Jadi walaupun kepada binatang mereka maafkan. Ini sifatnya orang-orang wali. Jadi panjenengan mau bisa mempraktekkan Kak Dinto, insya Allah saudara Kak Dinto juga bisa jadi beli. Tak tahu jadi beli tak? Ampun, akhirnya mau lakukan terus dari oneng, karena terjadi beli. Terus terjadi beli. Memang terus terjadi beli Pak. Aneh kan juga kan nggak punya anak-anak. Sifat yang beli atau beli anak-anak kan Pak. Ampun. Anak-anak Pak ini hakim yang mau lakukan terus dibeli, aneh kan? Beda sekurang-kurangnya 5 sifatnya anak-anak. 5 sifat anak-anak. Aneka mau lagi sarang sepo Kak Dinto maka jadi boleh sudah kan. Amin. Ampun, yang pokoknya amal lagi. Nah, sekurang-kurangnya beda lemak Pak. Endingnya lemak Kak Dinto, jadi pas salah paham, dia pun Habib dari tanggul, sepo
Untuk Pak, bener lemahi, sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Yang pertama, nama lagi mau taruh di sini. Aneka sifat anak-anak yang pertama, nak Kak Dinto Pak, tidak pernah ragu dalam urusan rezeki. Kita lagi. Ayo teman panjenengan yang ngalen nak anak ini, kulekuk nak apa kok ya? Sopo. Lagi kan, nak anak ini kan itu tidak pernah ragu dalam urusan rezeki. Gitu. Tidak pernah mereka ragu. Yakin betul bahwasanya lekuk sing akan. Lekuk oleh rezeki. Yakin. Ini pun sifat orang beli pun. Sifat yang pertama. Mon saya kosong kan punten dan kadang ragu. Kebeter, tak yakin. Padahal Allah menyebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk manapun yang jalan di atas muka bumi ini kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Allah yang atur rezekinya. Semua binatang pun Allah yang kasih rezekinya. Cacing seberi tanah Allah siapa yang rezeki. Semut seberi dalam tembok Allah siapa yang rezeki. Jukok seberi tasik sedaja Allah siapa yang rezeki. Sedaja dengan Allah yang atur. Masya Allah, para hadirin rahmatullah Allah tidak ditotongan yang ngalir. Berdasarkan penelitian, aneka meneliti ikan paus. Yang ikan paus. Kok sila juga. Ikan paus Kak Dinto Pak, satu ikan paus, aneka memerlukan makan sehari Kak Dinto kurang lebih 4 ton. Masya Allah, situ Pak, benar 10. Satu ikan paus, aneka sehari membagi kurang lebih 4 ton. Saya rasa apa yang dekat nih Pak, 4 ton Pak. Dalam makan ikan paus nyari juga 4 ton ya Pak. Tapi Allah semua yang atur, buktinya ikan paus semua makan. Tumbuh besar, jejer aja. Itu satu ikan paus melaki 4 ton. Nelayan kita sekitar ketase, belum tentu preman pas aku 4 ton. Belum tentu, nama boleh mentepak lain. Kan? Tapi Allah memberikan rezeki kepada 1 ekor ikan paus saja sudah kurang lebih 4 ton. Bener senapa juga paus ketase. Banyak, pas itunya Kak Dinto bener senapa tase. Pas saya sudah juga itu siapa yang rezeki. Allah. Itu baru ikan paus, belum juga selain. Kita juga cakalang dan lain-lain. Semuanya Allah yang atur rezekinya. Jadi kalau kita yakin, insya Allah bakal oleh rezeki. Sekoni minyak, bakal sokore. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kula sareng panjenengan sebagai hamba Kak Dinto, kun ngeremah. Aneka bab sifat yang pertama, kontak lanceng. Sifat yang pertama, saya beri anak-anak yang Kak Dinto tidak ragu dalam urusan rezeki. Kemudian apa sifat anak-anak saya nomor 2? Sifat anak-anak saya kedua, anak-anak Kak Dinto Pak. Anak-anak, Arya mau atokah sareng kanjana. Atokah sareng kanjana. Aneka gempang damai Pak. Gempang memaafkan, sopung dendam. Semakin atokah leku main boleh. Jadi semakin atokah sampai nangis leku, main ngajunin boleh. Leku main leker boleh. Akor gempang memaafkan. Ayo mau saya waktu teman-teman. Ayo, apa boleh diberi neka pemilu? Beda pilihan dalam pemilu ada tak apa sampai mati tak? Masya Allah. Masya Allah. Saudara-saudara, jangan sampai kita ini memiliki permusuhan dalam Islam. Kalau kita memiliki permusuhan, maka kita diberi cap sebagai qati'ur rahim, orang yang memutus persaudaraan, orang yang memutus tali silaturahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi Kak Dinto urusan aja. Nabi SAW bersabda, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi, orang yang memutus persaudaraan itu dilaknat. Kemudian Rasulullah itu dilaknat walaupun matinya berdiri di lemah Ka'bah. Mati berdiri di lemah Ka'bah, tapi ragaran di permusuhan selalu pada Islam aneka dilaknat. Kenapa boleh lah mati berdiri Ka'bah? Apa yang mati di sana tahun nih gue? Pamoro. Kenapa boleh pak mati berdiri Pamoro? Allah Akbar. Jadi jangan sampai kita memiliki permusuhan. Walaupun beda orang jahat dari tulisan panjenengan. Bener pas panjenengan abdul jahat juga. Beda orang dolim cek balas dolim juga.
suka. Beda orang tak senang ke panjenengan balas pemapan. Beda orang jahat ke panjenengan balas pemapan. Silaturahim rahimah wa in kutiat. Sambung tali silaturahmimu walaupun kepada orang yang memutusnya, walaupun kepada musuh Anda. Oh, aku orang amoso ke sengko, tak seneng ke sengko. Tak apa pemapan panjenengan. Jangan jahat dibalas jahat, dolim dibalas dolim. Tak remah. Jadi itulah sifat anak-anak. Jadi walaupun mereka berantem, semakin berantem laku damai, cepat untuk memaafkan. Jadi sifat kak itu berbeda cara orang saya bawa sepuh kak itu. Ane kapan ngaku yang sifat orang beli saya nomor 2. Jadi, beda boleh sifat saya kekelok. Sifat anak-anak saya kekelok kak itu pak. Anak-anaknya kan tahaddusan bin nikmat. Ngagungin sifat mondi kenikmatan, aneka betul-betul rasa seneng, aneka muncul lagi, muncul lagi rasa seneng. Dia mau tak bertanya, mau tebang kina anak ini, ya tebang kina anak ini, paling yang kese, gue bu apa paling, ya dong. Aneka anak-anak paling gue bu pak, seneng luar biasa, yakin kan, oh situ ada kese, yang kita lagi, seneng, betul-betul tahaddusan binikmat, jadi kifa'amna binikmati rabbika. Fahadis, memulai kenikmatan sampai diberi orang yang selain tak ada masalah. Sepenting benar pamer lagi. Cerita lagi bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Memberi nikmat, Allah Maha Dermawan. Sampai lagi aneka sifat anak-anak. Mohon beda saran saya bos kok aneka saya. Ngomongin sifat orang yang beli bon. Saya kira dulu. Mohon saya bos kan punten. Jangan orang mohon dik sabar. Sabuk kan itu, begitu sabuk kan itu panen oleh hasil neng tak ceritaan. Mana beteh? Kita tak keotak. Mana pergi ya? Giliran sabuk kan itu gagal, tak panen. Aku sepamorong yang dingepi. Allah Akbar. Tak ada anak-anak, tak ada. Jadi mana anak oleh duit oh senang kecil. Orang jangan beli orang. Ini sifat saya nomor 3. Boleh sifat saya keempat. Sifat anak-anak saya nomor 4. Ini kata ada matros lagi pak. Oke. Kata takut ojen betul. Resek. Setan apa resek tak ojen tak itu insya Allah mencuci dosa-dosa kita semua. Amin. Insya Allah. Sifat yang keberapa pak? Sifat anak-anak saya nomor 4. Sifat anak-anak yang keempat kak Dito ridho bin yasir. Anak-anak nega pak. Oleh sesuatu gun sekoni aneka pemberido rela nerema coba bukti lagi panjenengan tepak kina anak ini tepak nangis tepak eksosan nangis pancing yang di permen be ya cong cek nangis cong ya karena permen cong neng pun tak seneng pak nerema ada nama nerema king men mon sebo sepo pak tepak saja paling yang permen kibaya. Pesuan. Mon saya pas kok Dinto begitu oleh rezeki, aneka biasa tak enak, lupa ada kesehatan beri. Yang dia lihat Kak Dinto ada nikmat yang dirasakan orang lain. Arwah tang ke maafan mobil loh. Arwah tang ke mak bisa bangun rumah di rajin. Sengko manja. Arwah tang ke mak bisa mulai sepeda di maafan. Sengko manja, arwah tang ke panen sabuna. Sengko manja. Yang dia lihat adalah kenikmatan yang dirasakan orang lain. Dia lupa dengan kenikmatan yang dia rasakan sendiri. Itulah perbedaan kita dengan anak-anak kecil, saudara-saudara. Kalau anak kecil pun walaupun guru oleh permen senang menerima. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan fa'intar bil maksumi ishta muna'aman fa'ilam takun tarda bihi ishta fil hazan. Kalau Anda menerima, rela, ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidupmu nikmat. Ini aneka debuna yang boleh Pak, debuna Imam Haddad. Panjenengan parang rezeki seare 10.000 nerema, pakun saya seneng. Parang 20.000, 50.000, 100.000 nerema, pakun saya seneng. Wa illam takun tarda bihi istafil hasan. Tapi kalau Anda tidak menerima dengan pemberian dari Allah, paling searea 50.000 korang, paling rezeki searea 100.000 korang, paling 200.000 korang, paling rezeki searea 500.000 ki korang, sampai paling searea 1 juta ki korang, pakun tak kena seneng. Kenapa? Karena ate tak nerema.
Tapi kalau kita menerima walaupun sedikit, pun senang nikmat hidup kali itu. Ini sifat anak-anak praktek kaki. Nah, ini kan saya nomor 4. Oh, tak ceng-lanceng ya, Pak. Nomor 5. Saya nomor 5. Ampun ya, anak bocil. Sifat anak-anak saya nomor 5. Anak-anak adito, Pak. Anak-anak adito. Mau takut ke sesuatu, aneka rasa takut ongku, bener main. Panjenengan mau oleh nak mau takut de guna, takut de ustad cerai. Ayo toju. Ayo apa lagi? Tak kira alabet, Pak. Nak anak ini takut de bapak, boleh. Kun saya takut, tak kira labet. Betul-betul mau takut, ongku takut. Ayo mau sepo tu mah. Sepo kan itu boleh tanya ke panjenengan setuju. Panjenengan setuju kan itu takut, napa tak takut dengan Allah Taala. Oh, setuju kok siapa takut. Ongku takut. Anak apa tak sholat? Mau lakar takut ongku, anak apa takut je? Dekik bulan pasar mau takut, dengan apa tak pasar? Berarti tak hukum ku takut. Takut dengan Allah Taala. Takut anak apa kita kungat wajib. Ya. Ya, badah. Takut apa tak takut dengan Allah Taala. Takut anak apa kita senang buat apa? Allah. Ya maka tak ada mau nak anak ini takut ku takut. Mau siapa sepo belum tentu. Bisa jadi rasa takut pun gede inisan saja, tidak terbukti, saudara-saudara. Tak ada sama anak-anak. Jadi oleh karena itu 5 sifat tadi, saudara, kalau dipraktekkan, diamalkan oleh orang-orang sepon jerat-jerat itu, sepon pos-pokan itu, maka mereka sudah jadi yang beli. Aneka lemah, mereka sifat orang yang beli, sebut dari anak-anak. Masya Allah. Jadi anak-anak itu orang-orang mulia. Asyibian nisful wali, separuh sifatnya orang-orang wali ada pada anak-anak, saudara. Jadi makanya ngomong tentang anak-anak jereng-jereng, anak-anak sentak melulu. Sebab anak-anak mereka tak dosa. Walaupun mereka berbuat kesalahan, malaikat tidak diperbolehkan mencatat mereka dosa. Tidak bisa mereka berdosa. Maka Habib Soleh Tanggul membeli orang yang beb, kalau terpanggil sarang orang-orang beli beb, saya cuti sarang Habib Soleh arwah. Anak-anak ini arwah beli beli. Kenapa nggak punya dosa mereka? Nggak ada dosa. Jadi oleh karena itu sayangi anak-anak kecil, saudara. Tentu kira rasa sayang. Aneka ngomong bahasnya anak-anak ini, Pak. Ngomong bahasnya anak-anak ini. Dan kalau abrin ijazah depan dengan saja. Thank you. Ijazah mereka ada di amal lagi, Pak. Ijazah mereka pada kitab Tadhkirun Nas karya daripada Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau menyatakan panjenengan saja juga itu terpangki sareng anak-anak. Bagi anak-anak ini atau bagi bayi, aneka canggolang, tekuk saya anak itu, osak, mon bahasa kasar aja tak kan itu. Jadi osak kan itu saya anak itu, bacaki inna anzalnahu fi lailatin bacaki. Osak sampai bacaki, mereka sampai mare sampai akhir surat. Nah, kemudian usap dadanya, dede kan itu. Osap, bacakan alam nasroh laka Sodra. Cek balik. Saya baca apa Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dijada bacakan alam nasroh laka sodra sampai akhir. Itu kalau misal Anda ketemu dengan anak tetangga, penakan atau anak panjenengan bibi, baca agineka Pak. Maka siapa orang yang membacakan anak kecil dengan bacaan tadi, maka insya Allah anak tadi itu terjaga dari perzinahan. Ayo, kira penting apa tak penting? Penting amal lagi. Tepaki penakan, osap kata itu bacaki inajana, dede baca alam asro. Ki amal lagi kan itu aneka ijazah di kajian sendiri. Nerima. Jawab mobilnya ijazah. Pertama mobil itu ijazah. Jadi para hadirin itu namanya kita sayang pada anak-anak. Senang, makanya anak-anak kan segera senang.
Makanya seneng sampai panjenengan kereng. Bahkan Nabi SAW tak itu toman adru inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Eswarga tak itu dibuna Rasulullah. Eswarga bedesitung kenangan nyaman darul farah, tempat kebahagiaan. Tempat kebahagiaan Kak Dinto tidak diperbolehkan siapapun untuk masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Jadi pas seneng anak-anak ini, insya Allah panjenengan yang masuk di tempat saya juga mereka. Bahkan orang-orang boleh nih, kapan mau pakai anak-anak ini, bener anak saya bagi, anak-anak saya. Jadi makanya sampai orang bangsa abang atau lebih mau jadi anak-anak, oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada saya tak saya panjenengan mengaku usung ya. Ada matur sakit apa punten? Ampun. Terus sakit Habib kan itu mana ceremen. Ampun. Kenapa makai aja? Ampun nggih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aneka kelek oleh sebut ilmu luar biasa. Tentang cara-cara dari makna guru sahabat jenengan di amal saya mapan, bahkan sifat-sifat orang yang boleh pun ajar lagi, aneka mau amal lagi, pasti nang guru sahabat jenengan di amal saya. Mau amal saya kan itu bisa sampai detik mau mate, mesen nang guru sahabat jenengan. Jadi para hadirin saya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lambut bodoh situ boleh. Asmana an Imam Abu Bakar Al-Adni. Imam Abu Bakar Al-Adni ini kan saya. Beliau Kak Dinto putrana Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar. Aneka disebut lagi dalam beberapa kitab bahwasanya beliau Kak Dinto afdalul ahlul bait bi ittifaq ahli zaman. Beliau neka ahlul bait Nabi saya paling afdal. Sepakat juga di ulama Jerman. Sepakat bahwasanya neka Habib Abu Bakar ahlul bait Nabi, keluarga Nabi saya paling afdal. Nah, kan karena terus lagi aneka ojen pun bingung. Ya lembah. Kantor ngau kantor Pak. Lanjut. Mereka target kita sampai kol 10 Pak.